Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dan meluangkan waktu untuk acara diseminasi modul 1.4 budaya positif di sekolah kita ini. Salawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan senantiasa bersalawat kepada beliau kita akan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 05 Rambatan, yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SDN 05 Rambatan. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenankan saya menyampaikan atau memaparkan materi diseminasi budaya positif ya, sebagai bentuk aksi nyata pada program pendidikan guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tanah Datar. Baik Bapak Ibu, budaya positif ini di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebagai seorang guru yang baik, kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep dari budaya positif itu sendiri. Ada beberapa konsep dari budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, konsep dari budaya positif adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5, posisi kontrol. Dan yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada apa itu budaya positif dan disiplin positif, kita masuk dulu apa yang terjadi ya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol muridnya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut tidak memilih untuk melakukannya. Selanjutnya adalah bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan. Ilusi selanjutnya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Baik, kita dapat melihat di sini mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, pada stimulus respon ada realitas kebutuhan kita sama. Nah, pada teori kontrol realitas kebutuhan seseorang itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Pada stimulus respon kita mencoba untuk mengubah orang lain. Pada teori kontrol kita yang harus berusaha memahami pandangan orang lain
tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan adalah pada saat bujukan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kita masuk pada konsep yang pertama, yaitu adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi murid akan tetap berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa profil pelajar Pancasila termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Ada 6 dimensi di sini, yaitu beriman dan bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, kemudian ada toleransi, rasa hormat, integritas, ada mandiri. Nah, dari nilai-nilai kebajikan inilah yang nantinya akan kita kembangkan untuk menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Materi selanjutnya yaitu adalah teori motivasi. Nah, kita tahu motivasi itu adalah suatu alasan kenapa seseorang ingin melakukan sesuatu. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi perilaku manusia yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk yang nomor 1 dan nomor 2 ini merupakan motivasi ekstrinsik, artinya motivasi dari luar diri manusia. Yang sedangkan yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik, artinya muncul atau tumbuh dari dalam diri seseorang. Kita lanjut pada penghargaan. Alficon dalam Punishment by Reward mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengungkapkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi Bapak Ibu, dari sini, dari teori ini dapat kita pahami bahwa penghargaan itu memberikan penghargaan pada siswa
itu sama artinya dengan menghukum siswa. Jadi kita sebagai seorang guru di sini tidak boleh memotivasi siswa dengan memberikan penghargaan atau hukuman, karena penghargaan di sini akan berarti sama nilainya dengan menghukum seseorang. Nah, kenapa seperti itu? Nah, di sini ada beberapa dampak dari penghargaan. Nah, yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Apabila seseorang di sini diberi penghargaan dalam jangka pendek, mungkin dia akan bisa membangkitkan motivasinya. Tetapi dalam jangka panjang, nah, seseorang itu tidak akan muncul lagi motivasinya untuk melakukan sesuatu karena sudah terbiasa dengan penghargaan. Ketiga, penghargaan dapat merusak hubungan. Apabila kita memberikan penghargaan kepada murid kita yang pandai, misalnya kita selalu memberikan penghargaan, tentu akan berdampak kepada siswa kita yang biasa-biasa saja. Selanjutnya adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah, di beberapa negara ini sudah diuji ya, penghargaan menurunkan kualitas. Ada diuji beberapa kelompok yang dibayar untuk melakukan satu pekerjaan, ternyata hasil pekerjaan itu ternyata tidak berkualitas sama sekali dibanding satu kelompok yang mengerjakan sesuatu pekerjaan tanpa dibayar sama sekali. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Soalnya penghargaan itu bersifat menghukum, karena ketika seseorang mendapatkan penghargaan untuk mengharapkan sesuatu dan suatu saat dia tidak menerima penghargaan itu lagi, akan ada perasaan bahwa ada perasaan gagal di dalam diri orang tersebut. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini dapat karena hukuman ini selalu menciptakan identitas gagal. Nah, identitas sukses, disiplin, dan konsekuensi, ada konsekuensi dan restitusi. Nah, lihat contoh yang pertama, pada identitas gagal, hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, untuk konsekuensi, murid atau anak belajar taat pada aturan. Nah, ketika kita sudah masuk ke restitusi, murid atau anak belajar memecahkan sebuah masalah. Kemudian contoh berikutnya, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Pada konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol itu sendiri. Kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa perbedaan ya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman tidak terencana, artinya hukuman terjadi secara tiba-tiba. Jadi murid tidak tahu apa yang terjadi dan murid tidak dilibatkan. Yang kedua adalah hukuman bersifat satu arah. Ya, jadi hukuman itu berupa fisik atau psikis. Nah, yang membedakan hukuman dengan konsekuensi adalah hukuman ini tidak relevan dengan kesalahan. Nah, contoh ketika anak kita datang terlambat ke sekolah, kita hukum misalnya memilih sampah. Nah, artinya hukuman yang diberikan itu tidak relevan untuk anak kita. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman
oleh adanya konsekuensi ini. Yang tiga, sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi restitusi adalah proses kooperatif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Lanjut pada konsep budaya positif selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, contoh, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendarai motor atau kendaraan beroda 2? Kemungkinan jawabannya adalah kita meyakini nilai keselamatan. Jadi di sini nilai-nilai keselamatan yang kita yakini itu yang kita sebut dengan keyakinan. Nah, di sini ada bentuk peraturan dan kemudian apa bentuk keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Contoh, selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu adalah peraturan. Sementara keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah bertanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturan. Sementara keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Yang selanjutnya, peraturan dilarang melakukan kekerasan. Kemudian keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Selanjutnya, peraturan contohnya dilarang menggunakan narkoba. Jadi keyakinan yang dituju atau nilai kebajikannya adalah kesehatan. Kemudian contoh peraturan selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau kesabaran. Contoh peraturan, gunakan masker. Nilai keyakinannya adalah kesehatan atau keselamatan. Yang terakhir, misalnya peraturan contoh, jangan berlari di kelas atau di koridor. Nilai keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau keamanan. Kita lanjutkan pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dituju atau disepakati. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Artinya kalimatnya mengandung kalimat-kalimat yang positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas ini bukan semata-mata hasil pemikiran guru, tetapi adalah curah pendapat antara kita, guru dengan murid kita di dalam kelas. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat dari waktu ke waktu.
lanjutkan. Nah, konsep budaya positif yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice of Theory. Nah, 5 kebutuhan dasar inilah yang merupakan dasar seseorang untuk melakukan sesuatu atau bertindak. 5 kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan pada penguasaan. Dan kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Baik, kita akan kupas sedikit ya. Akan kita bahas apa saja yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia tersebut. Nah, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kebutuhan untuk kesehatan, rumah, dan makan. Nah, itu termasuk kepada kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima. Jadi kebutuhan ini termasuk 3 kebutuhan yang lainnya merupakan kebutuhan psikologis ya. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial di dalam lingkungannya. Contoh, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, dan lain-lain. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Nah, jadi kita sebagai manusia punya kebutuhan untuk penguasaan agar kita diakui. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka. Mereka banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru. Nah, kebutuhan yang dasar manusia yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan. Nah, di sini kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti bermain, kebutuhan untuk tertawa, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang menjadi dasar ya bagaimana manusia berperilaku. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi bila mereka tidak memenuhi atau mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini banyak sekali kita temui ketika kita tidak bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar itu, maka seseorang cenderung bertindak untuk menyalahi aturan atau peraturan yang berlaku. Nah, ketika seorang murid melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, atau yang melanggar peraturan, hal itu dikarenakan karena murid kita gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ketika anak murid kita bermasalah atau membuat kegaduhan di sekolah, artinya ada kebutuhan dasar anak kita yang tidak terpenuhi. Apakah itu kebutuhan kasih sayangnya, apakah itu kebutuhan
penguasaan, apakah itu kebutuhan akan kebebasan, atau kebutuhan akan kesenangan. Jadi ketika anak bermasalah melakukan satu kesalahan, itu artinya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya. Kita lanjut pada posisi 5 posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi ini adalah posisi bagi seorang guru dalam menerapkan disiplin positif di lingkungan sekolah. Nah, adapun 5 posisi kontrol ini adalah yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, ada 5 posisi kontrol di sini. Guru sebagai penghukum. Nah, tanpa kita sadari, saya rasa kita lebih cenderung di posisi kontrol yang ini. Artinya cenderung menghukum. Nah, apakah posisi kontrol ini boleh dipakai? Ya, tentu boleh, tetapi tidak sangat-sangat disarankan ya. Karena posisi kontrol yang sangat disarankan itu adalah posisi kontrol kita guru sebagai seorang manajer. Nah, satu tingkat lebih dari posisi penghukum, guru adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, artinya di sini dalam menerapkan disiplin, nah guru lebih cenderung membuat anak atau berdialog dengan anak untuk memunculkan rasa bersalah atas kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian guru sebagai teman. Di sini guru berdialog dengan murid sebagai teman ya. Artinya di sini tidak menghukum, tetapi ini kurang efektif juga karena murid cenderung akan menganggap guru ini tidak punya power. Nah, di sini cenderung guru memposisikan, maksud saya di sini murid cenderung memposisikan posisinya dengan guru itu sama karena sebagai teman. Nah, sebaik-baiknya posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Nah, di sini sebenarnya ada video, tapi karena lampu mati ya tidak bisa kita tayangkan. Nah, seperti yang dikatakan tadi, sebagai manajer guru dapat berbuat sesuatu ya bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahan mereka. Jadi di sini gunanya posisi manajer ya. Artinya sebagai seorang guru kita tidak serta-merta melihat kesalahan muridnya saja, tetapi kita membantu murid untuk bertanggung jawab dan membantunya untuk menemukan solusi atas masalah mereka sendiri. Lanjut pada konsep budaya positif yang terakhir, yaitu adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi restitusi ini diusung oleh seorang pakar yang bernama Diane Gossen. Jadi setelah anak melakukan kesalahan dan kita lakukan proses restitusi, nah diharapkan anak ini akan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi merupakan penerapan disiplin yang sangat disarankan ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang
lain. Ada 3 tahapan pada proses restitusi ini. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan tadi. Nah, keyakinan tadi ada hubungan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, ini merupakan langkah atau proses dari segitiga restitusi. Nah, pada langkah pertama dalam menstabilkan identitas, teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Pada tahap kedua, validasi tindakan yang salah, teori kontrol, semua perilaku memiliki alasan. Nah, artinya apapun yang dilakukan oleh murid itu pasti ada alasan tertentu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol, kita semua memiliki motivasi internal. Artinya di dalam diri kita punya motivasi masing-masing. Di sini pada tahap menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Nah, pada tahap menstabilkan identitas ini, seorang guru dapat melakukan dialog dengan siswa seperti dengan mengucapkan kalimat seperti berikut. Contoh, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kalimat seperti itu kita ucapkan pada murid pada tahap menstabilkan identitas. Atau kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Atau juga dengan kalimat, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik terhadap dirimu? Nah, di sini adalah beberapa kalimat yang dapat kita ucapkan pada tahap menstabilkan identitas. Lanjut kepada tahap yang kedua, yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada 5 kebutuhan dasar yang mungkin tidak dapat atau tidak terpenuhi bagi siswa kita sehingga mereka melakukan sesuatu. Nah, mereka ada kebutuhan tertentu yang tidak terpenuhi, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, pada tahap untuk validasi tindakan salah, kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat seperti, nah, Bapak Ibu tahu kamu pasti punya alasan kenapa melakukan ini. Nah, Bapak Ibu tahu kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal ini. Atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang lebih baik. Atau misalnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya. Nah, di sini validasi tindakan yang salah. Nah, kita harus berdasarkan prinsipnya bahwa apa yang dilakukan anak itu adalah berupaya untuk memenuhi kebutuhan yang tertentu. Tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna pada murid atau siswa kita untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Seperti kalimat yang dapat kita ucapkan pada anak, misalnya,
apa nilai-nilai yang kita percaya di dalam kelas, nilai-nilai apa yang kita sepakati. Nah, ini pada tahap menanyakan keyakinan. Nah, atau seperti ini, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kesalahan ini yang kamu buat ini, keyakinan kelas kita, yang telah kita sepakati, yang mana saja? Apakah ini mencerminkan, perilaku ini mencerminkan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Nah, ini tahap menanyakan keyakinan kepada siswa kita. Nah, melalui 3 tahapan itu diharapkan peserta didik kita dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menjadi pribadi yang mandiri. Karena di sini prinsip restitusi itu sendiri adalah bukan mencari kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, prinsip restitusi adalah restitusi itu menanyakan ke dalam diri siswa lebih jauh mereka ingin seperti apa misalnya. Kemudian prinsip restitusi adalah restitusi ini menjadikan siswa kita lebih bertanggung jawab. Nah, sebenarnya ini ada video tentang skenario restitusi yang sudah kami cobakan, tetapi karena memang sudah tidak juga ditayangkan. Nah, di sini ada sebuah kasus siswa yang melakukan tindakan yang melanggar kedisiplinan. Kemudian kami cobakan untuk direstitusi melalui tahap atau 3 langkah yang tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa restitusi ini sangat kita sarankan ya? Karena restitusi merupakan solusi ya dari permasalahan dan merupakan jalan atau cara terbaik dalam penerapan disiplin di sekolah. Nah, jadi kita tidak serta-merta selalu menjadi seorang guru yang penghukum, guru yang cenderung selalu menghukum siswanya ya atas apa kesalahannya. Tidak bisa melihat apa kebutuhan dasar anak kita yang tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan suatu kesalahan atau suatu masalah. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya paparan mengenai segitiga restitusi, maka paparan atau diseminasi tentang budaya positif pada siang hari ini juga saya cukupkan. Semoga apa yang kami sampaikan tentang budaya positif dapat kita bermanfaat bagi kita bersama, sehingga dapat kita terapkan di lingkungan sekolah kita, sehingga sekolah kita dapat menumbuhkan budaya positif melalui nilai-nilai kebajikan. Kita ciptakan keyakinan kelas, kemudian kita sadari posisi kita sebagai seorang guru atau posisi kontrol kita, sehingga budaya positif ini dapat kita terapkan di sekolah kita, sehingga dapat menumbuhkan atau memunculkan atau membangun siswa kita yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya pada siang hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya
kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada anak-anak ibu yang selain dengan yang disebutkan itu ada yang tahu apa contohnya? Ada? Hah? Kejujuran? Kejujuran itu juga merupakan nilai kewajiban. Nah, sekarang kita akan merumuskan keyakinan kelas kita berdasarkan nilai-nilai kewajiban yang kita bahas. Jadi ya, apa keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Jadi masing-masing anak itu menuliskan di kertas yang akan ibu ya. Baiklah anak ibu, apakah sudah ditulis semuanya? Saya menulis apa yang akan kita sepakati sebagai nilai keyakinan kelas. Nah, yang sudah anak ibu tulis itu selamat yang terlihat dari sini ya. Di belakang ya.
menghargai. Lagi ada disiplin, kemudian jujur, lanjut menghargai, ada tanggung jawab, kemudian juga menunjukkan rasa hormat, kemudian ada tanggung jawab, disiplin, jujur, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki rasa disiplin, kemudian juga menuliskan harus berkata jujur, saling menghargai. Ada juga ibu yang menuliskan saling menghargai, saling berharap, kemudian menuliskan bertanggung jawab, kemudian disiplin, kemudian menunjukkan rasa hormat dan bertanggung. Nah, ini pertama tadi adalah kejujuran. Jadi bagaimana cara selalu berkata jujur. Nah, kita nilai-nilai itu ya yang kita sepakati itu bukan hanya kamu yang akan melaksanakan, tapi kita ya, termasuk ibu yang berada di kelas ini ya, karena kita berada di lingkungan sekolah kita. Jadi kita, kamu sebagai murid dan ibu sebagai guru harus selalu berkata jujur. Sepakat ya? Nah, yang kedua disiplin lagi. Bagaimana? Apa? Senantiasa disiplin. Ya. Senantiasa berperilaku disiplin. Jadi berperilaku disiplin di sini ya, bukan hanya untuk satu kegiatan atau satu hal saja ya. Jadi semua. Artinya di sini senantiasa berperilaku disiplin. Artinya dalam kegiatan apa saja, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas kita. Nah, yang ketiga lagi, saling menghargai. Bagaimana kita akan merumuskan nilai saling menghargai? Apa? Menghargai dan menghormati orang lain. Ya. Saling menghargai dan menghormati orang lain. Orang lain ini maksud ya, semua kita yang ada. Yang pertama dulu, karena ini adalah keyakinan kelas, artinya kita di sini saling menghargai dan menghormati. Ketiga adalah saling menghargai dan
siang Sidik. Selamat siang, Bu. Nah, sengaja dipanggil hari ini ya karena ada beberapa hal yang akan disampaikan. Sidik bersedia kan? Bersedia, Bu. Ya, baik ya. Apakah Sidik sudah tahu kenapa dipanggil hari ini? Sudah, Bu, karena saya terlambat masuk kelas. Ya, benar ya. Ibu memanggil Sidik karena Ibu perhatikan beberapa hari ini Sidik selalu terlambat masuk kelas setelah jam istirahat ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya pada Sidik, apakah terlambat masuk dalam kelas setelah jam istirahat itu adakah satu perbuatan yang baik? Tidak, Bu, saya minta maaf. Ya, tidak apa-apa ya. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Sekarang kita tidak sedang mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi dari masalah ini. Pasti Sidik punya alasan kenapa selalu terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Ada yang bisa Sidik ceritakan kepada Ibu? Ya, asik bermain dengan teman sebelum ke kantin, Bu. Jadi saya jaga cara bel masuk kantin begini. Oh begitu. Ya pasti ya, bermain dengan teman pada jam saat istirahat itu pasti sangat menyenangkan ya. Tapi adakah solusi yang bisa Sidik lakukan agar tetap bisa jajan bermain dengan teman tanpa telat masuk dalam kelas? Ada, Bu, saya harus bisa membagi waktu dengan baik. Kapan Sidik mulai melakukannya? Mulai besok, Bu, saya akan berusaha untuk selalu tepat waktu. Ya. Nah, apakah Sidik masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Ya, kira-kira menurut Sidik nilai-nilai apa yang sesuai dengan hal ini? Menghargai waktu dan disiplin, Bu. Ya, benar sekali ya. Nah, kita harus menghargai waktu. Jadi selanjutnya Sidik ingin menjadi murid yang seperti apa? Dan menghargai waktu dan menghargai guru dan menghargai diri saya sendiri, Bu. Enggak ya. Jadi sangat yakin ya Sidik akan bisa menerapkan nilai-nilai itu, kemudian menghargai waktu dan mengaturnya dengan lebih bijak ya. Terima kasih, Bu. Sekarang silakan ya Sidik keluarnya. Eka. Saya juga, Bu. Nah, Eka sudah tahu tidak apa alasan Ibu panggil hari ini? Sudah, Bu, karena saya telah mengajak teman. Ya betul ya. Tadi Ibu di kelas menerima pengaduan dari kawan-kawan kalau Eka tadi sudah mengejek Akila. Menurut Eka, apakah dengan mengejek teman di kelas itu perbuatan yang dibenarkan? Tidak, Bu, saya minta maaf. Ya tidak apa-apa ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi sekarang kita sedang tidak mencari siapa yang salah, tapi akan mencari solusi dari masalah ini. Pasti Eka punya alasan kenapa tadi mengejek Akila. Coba ceritakan padanya. Saya hanya ingin berteman dengan Akila, Bu. Sepertinya Akila tidak mau berteman dengan saya, makanya saya kesal dan mengejeknya. Oh begitu rupanya. Nah menurut Eka, dengan mengejek Akila, perasaan Akila tersakiti tidak? Ya, Bu. Nah sekarang Ibu bertanya, adakah hal yang bisa Eka lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ada, Bu, saya harus minta maaf kepada Akila dan lebih menghargai teman. Nah kapan Eka akan melakukannya? Setelah ini, Bu, saya akan minta maaf pada Akila, Bu. Ya, nah Ibu mau tanya, Eka masih ingat tidak dengan nilai keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Nah menurut Eka nilai apa yang terkait dengan hal ini? Menghargai dan saling menghormati, Bu. Nah, baiklah ya, Eka berarti sudah paham ya, sudah tahu. Nah, jadi selanjutnya Eka ingin menjadi murid yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang menghargai dan telah menghormati lagi, Bu. Ya, baiklah Eka ya. Ibu yakin ya, kamu akan dapat menerapkan nilai itu dan selanjutnya ke depan Eka akan lebih menghargai dan menghormati teman. Ya, sekarang Eka boleh pulang ya. Terima kasih, Bu. Ya,